Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wika Febrianti. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dengan dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi Bapak Henry Didi Harto, Eskep Nurse MPD. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, sistem pencernaan sendiri merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Fungsi sistem pencernaan yaitu yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien agar dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, di dalam sistem pencernaan ini terjadi dua proses pencernaan. Jadi dua proses pencernaan yang berlangsung dalam sistem pencernaan ini. Yang pertama yaitu adalah pencernaan secara mekanis, adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Nah, proses ini terjadi dengan bantuan gigi, lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, itu adalah proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi ini adalah pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini itu tentunya udah dipilah-pilah menjadi beberapa anatomi yang ikut serta dalam mengolah makanan, yang terutama berawal dari mulut hingga ke anus. Nah, yang pertama yaitu adalah rongga mulut atau oral cavity atau cavum oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Nah, proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang tadi yang berlangsung dalam sistem pencernaan itu terjadi di dalam mulut. Nah, nggak hanya itu, mulut mempunyai fungsi. Yang pertama, jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas bicara tentunya. Rongga yang ada di dalam mulut itu juga dipilah lagi gitu teman-teman. Dipilah menjadi dua. Ada rongga mulut bagian luar dan rongga mulut bagian dalam. Rongga mulut bagian luar yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi tentunya. Yang selanjutnya rongga mulut bagian dalam itu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Yang kedua itu ada anatomi bagian dari sistem pencernaan yang kedua itu adalah faring. Faring adalah tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Bagian-bagian yang ada di faring ada 3. Nasofaring, orofaring, dan laringofaring atau hipofaring. Nasofaring adalah bagian faring yang terletak berada pada bagian belakang rongga hidung. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Selanjutnya, laringofaring atau hipofaring merupakan bagian paling akhir dari faring. Selanjutnya, fungsi dari faring. Yang pertama, berperan dalam sistem pernafasan, pencernaan, juga dalam proses berbicara atau bersuara tentunya. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan. Yang ketiga, sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk
atau sistem pernafasan. Yang selanjutnya yang keempat, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang kelima, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Struktur lapisan yang ada di faring ada 3. Yang pertama, lapisan mukosa. Itu berfungsi untuk melindungi dinding faring. Yang kedua ada lapisan fibrosa. Itu jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Yang ketiga ada lapisan muskular atau otot menggerakkan makanan ke bagian pencernaan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah bagian yang ada di dalam sistem pencernaan, yaitu esofagus. Esofagus merupakan saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju lambung. Fungsi esofagus menyalurkan makanan Fungsi esofagus menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik. Yang ketiga, mencegah laju isi dan cairan yang ada di lambung. Struktur esofagus ada 4. 1. Lapisan serosa. 2. Lapisan otot. Yang ketiga, lapisan submukosa. Yang keempat, lapisan mukosa. Bagian yang ada di sistem pencernaan selanjutnya itu adalah lambung atau biasa disebut dengan gaster. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Fungsi lambung yang pertama menyimpan makanan, yang kedua memproduksi kimus, yang ketiga digestif protein, yang keempat memproduksi mukus, yang kelima menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan, yang keenam memproduksi faktor intrinsik suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Nah, urutan lapisan lambung dari dalam keluar, yang pertama ada tunika mukosa, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada tunika submuskularis, yang keempat ada tunika serosa. Yang selanjutnya kita berpindah lagi ke saluran pencernaan yang ada di bawah, yang terdiri dari usus halus atau intestinum minor yang dibagi menjadi 3, ada duodenum, jejunum, ileum. Yang kedua ada usus besar atau intestinum major yang terdiri dari cecum, colon atau rectum. Yang ketiga ada rectum, yang keempat ada anus. Nah, untuk usus halus atau intestinum minor adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya itu sekitar 6-8 meter. Lebarnya 25 mm dengan 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Nah, fungsinya usus halus ini yang pertama menyerap nutrisi dari makanan, yang kedua memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, yang ketiga membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang kelima berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada usus besar atau intestinum major. Usus besar atau bisa disebut kolon ya, adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Menghubungkan ileum dengan rektum, panjangnya itu kurang lebih 1,5 meter sama dengan 5-8 kaki, diameternya tuh 6,3 cm. Nah, fungsinya usus besar tuh apa sih ya kan? Fungsinya usus besar itu menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat.
Yang keempat, menyerap zat empedu. Yang kelima, menyimpan tinja yang akan dibuang. Yang keenam, membuang tinja keluar dari tubuh. Ngomongin tinja nih guys. Nah, yang selanjutnya ada rektum. Adalah sebuah ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm kira-kira, yang berada di antara ujung usus besar setelah kolon sigmoid atau turun ya, dan berakhir di anus. Fungsi rektum tuh tempat penyimpanan tinja atau feses untuk sementara waktu. Yang kedua, memberitahu otak untuk segera buang air besar biar fesesnya tuh cepat keluar gitu. Yang ketiga, membantu mendorong feses sewaktu buang air besar. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah anus. Anus itu merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus tuh terdapat otot sphincter seperti cincin yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Nah, fungsi utama anus itu sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Nah, struktur anus itu ada kanalis anal, rektum, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, pectinat lin, yang terakhir adalah kolom anal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi sistem pencernaan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.